Ya, selanjutnya kita akan melakukan penambahan data menggunakan form ini, ya, menggunakan form tambah di sini. Jadi kita langsung saja buka coding kita. Kita masuk di sini di controller dan kita menuju ke sini ke store-nya. Jadi kita tidak perlu menyentuh lagi di root karena kita sudah membuat resource seperti ini. Jadi otomatis ini kita sudah bisa menggunakan beberapa root seperti ini. Jadi kita tinggal fokus di sini. Jadi kita buat dulu validasinya. Variable data seperti ini, bukan ya, kita validasi dulu variable data, kemudian variable request. Nah, request ini kita ambil dari sini. Nah, setelah itu kita akan lakukan validasi. Nah, ya, apa yang kita validasi kita buat dalam array karena kita memiliki lebih dari satu data. Nah, jadi kita lihat di file create, kita akan membuat validasi pada name, nama, tanggal lahir, dan kelas. Seperti itu. Jadi kita buat dulu name, kita buat dia required seperti ini, dan kita buat dia unik. Ini bukan petik ya, tapi tanda seperti ini, unik pada tabel mahasiswa seperti ini. Jadi kita lihat di migration kita, nama tabelnya itu adalah mahasiswa seperti ini. Oke, kemudian ini kita berikan koma dan di sini name-nya. Kemudian di sini kita buat dia required seperti ini. Dan setelah itu ini kita juga buat tanggal lahir. Kita buat dia juga required, artinya required itu tidak boleh kosong. Dan di sini di kelas juga kita buat dia required seperti ini. Jadi kemudian di create-nya kita buatkan formnya. Ini di bagian atas ya, bukan di dalam card-nya seperti ini. Kita buat form di sini. Form, kemudian actionnya itu kita berikan ya cukup seperti ini. Nah, kita method post. Nah, cukup seperti ini karena di resource-nya itu. Nah, seperti ini. Ya, kemudian di form. Nah, ini otomatis ketika kita melakukan tambah, maka otomatis langsung memilih root yang store di dalam sini di resource-nya. Jadi kita tinggal fokus di sini. Ini penutup formnya kita pindahkan ke paling bawah di sini setelah button ya. Oke, seperti ini. Ini kita rapikan dulu, kita blok sampai sini kita rapikan. Oke. Sekarang kita simpan dan kita coba. Masih belum terjadi apa-apa. Kita lihat apa yang salah. Kita belum menambahkan CSRF di sini. Oke. Kita refresh. Nah, ketika kita simpan, nah di sini belum bisa ya di sini sudah bisa, hanya saja belum muncul errornya ketika dia kosong. Jadi kita tinggal menambahkan di sini add error pada input name seperti ini. Nah, kemudian apa yang ditampilkan itu is invalid. Oke, kita waktu dulu view waktu biar dia menyambung ke bawah. Nah, di sini kita is invalid. Setelah itu kita buat dia end error seperti ini. Kita simpan dan coba. Nah, sudah terjadi error. Ini kita bisa copy. Kita masukkan di sini, ubah ini menjadi name. Dan ini juga ubah menjadi tanggal lahir sesuai dengan nama di inputnya. Tanggal lahir seperti ini. Dan di kelas juga kita ubah menjadi kelas ID. Oke, jadi kita coba. Nah, simpan. Nah, ini sudah terjadi error. Kita lihat di sini select form control is invalid. Name-nya
kelas ID. Ya, kita belum menambahkan di sini ya, bukan di sini ada kesalahan, harusnya kelas ID. Oke, kita simpan. Nah, di sini sudah terjadi error. Sekarang tinggal menampilkan pesan errornya. Jadi kita tinggal menambahkan di bawah sini add error seperti ini dan name jika error name. Nah, kita langsung tutup and error. Nah, di dalamnya kita akan menampilkan invalid feedback seperti ini. Nah, jadi kita tinggal menampilkan message-nya di sini. Message. Oke, kita coba refresh. Nah, the name file is required. Jadi ini tinggal kita copy di bawah input masing-masing formnya. Oke, ini kita ubah menjadi name dan ini kita ubah menjadi tanggal lahir juga. Tanggal lahir dan di sini di kelasnya kita ubah menjadi kelas ID. Oke, kita coba simpan. Nah, seperti ini. Oke, sudah berhasil validasinya. Sekarang kita ingin menampilkan semua kelas yang telah kita tambahkan di database di sini, kita juga tampilkan di sini sehingga kita bisa memilih kelas mana saja. Jadi untuk menangani itu, kita masuk ke controller di function create-nya itu. Nah, kita akan mengirim variabel baru di sini. Kita kirim variabel kelas. Kita ambil dari model kelas. Kemudian kita ambil semuanya. Get. Seperti ini. Kemudian kita kembali ke create di dalam kelas ini di bawah option ya. Kita akan melakukan for each. Ya, for each seperti ini. Ya, for each di sini kita ubah berdasarkan variabel yang kita kirim di sini kemudian sebagai item. Jadi kita berikan option. Nah, tinggal kita menampilkan variabel item ID. Nah, seperti ini. Begitu juga ini variabel item name. Nah, jadi coba kita refresh. Harusnya sudah tampil. Nah, sudah tampil. Jadi kelas yang ada di sini itu berdasarkan data yang kita tambah. Jadi karena coba kita lihat di sini ada 2, coba kita menambahkan 1 atau ini kita akan edit kan menjadi angka Romawi 1. Nah, seperti ini kita simpan. Nah, kita tambahkan 1 menjadi kelas angkatan reguler angkatan 3, misalkan kode B003 kelas reguler angkatan 3. Seperti ini kita simpan. Nah, sudah ada 3 kelas. Kita coba kembali ke sini ditambah, kita lihat di kelas. Nah, sudah ada 3 kelas di sini. Nah, jadi kita tinggal kembali ke controller kita. Di bagian store kita akan melakukan penyimpanan ke database. Jadi di dalam folder mahasiswa kita akan menambah create variable data seperti ini. Dan setelah ditambahkan kita akan mereturn kita akan redirect dia ke halaman home seperti ini. Dan kita akan mengirimkan alertnya, alert suksesnya. Sukses seperti ini. Data mahasiswa ya, data profil mahasiswa telah ditambahkan. Oke, seperti ini. Jadi coba kita refresh di sini NIM-nya kita masukkan dulu nama lengkap Aswar Kasim di sini 8 Januari tanggal 8 di sini 1998 misalkan kita masuk ke kelas reguler kita simpan. Nah, di sini kita belum membuka modelnya. Jadi di sini masih terkunci ya. Jadi kita masuk ke dalam folder model di mahasiswa. Kita tambahkan protected kemudian guarded. Seperti ini kita membuka semua fieldnya. Oke, sekarang kita refresh.
Nah, datanya harusnya sudah masuk. Kita cek di database kita. Kita cek di tabel mahasiswa. Nah, ini sudah masuk. Jadi kelas ID-nya sudah ada di sini dan semuanya sudah terisi. Jadi tinggal kita melakukan pembacaan di sini. Jadi kita kembali ke indeks seperti ini. Oh, kita ke controller dulu. Di dalam indeks ini kita akan mengirim variabel mahasiswa seperti ini. Jadi kita ambil dari model mahasiswa dan kita get semuanya. Oke, sekarang kita ke indeks ini, header kita tutup, kelas controller kita tutup. Nah, kemudian ini kita bisa hapus dulu dari call medium 3-nya, kita bisa hapus, kita sisakan satu card saja. Nah, seperti ini. Jadi coba kita di sini kita lakukan for each di dalam ini call medium 3-nya. For each seperti ini kita ubah menjadi bukan kelas ya, tapi variabel mahasiswa. Nah, kemudian ini kita pindah ke paling bawah. Oke, kita refresh. Nah, ini masih satu ya, karena memang data kita masih satu. Jadi coba kita ubah namanya di sini. Variabel nama di sini kita ubah menjadi item dan name. Dan name-nya ini berdasarkan di database juga. Variabel item, name, dan kelasnya kita biarkan dulu seperti ini. Oke, kita refresh. Nah, sudah berubah. Coba kita tambahkan lagi satu nama di sini, misalkan NIM-nya 02, misalnya Hastuti. Kemudian tanggal lahirnya seperti ini, kelas dia seperti ini, kita simpan. Nah, sudah ditambahkan seperti ini. Nah, kemudian untuk mengambil data nama kelasnya kita bisa melakukan relasi. Nah, karena kita lihat di database itu kita hanya menampilkan ID-nya, jadi untuk mengambil namanya kita harus melakukan relasi ke dalam kelas ini, ke dalam tabel kelas. Nah, jadi kita akan mencari kelas yang ID-nya 2 di sini. Nah, untuk melakukan itu di Laravel itu sangat mudah caranya. Jadi kita tinggal menambahkan di variabel mahasiswa ini, bukan di variabel ya, tapi di model mahasiswa kita akan membuat satu relasi di sini. Kita buat satu function relasi ke dalam model kelas seperti ini, dan kita bisa berikan return this belongs to seperti ini. Kemudian kita relasikan dia ke kelas seperti ini. Nah, jadi kita lihat di sini. Di sini kita tinggal menambahkan with apa? With kelas sesuai dengan nama function yang ada yang telah kita buat tadi. Seperti ini. Jadi ketika kita refresh belum terjadi apa-apa, kita tampilkan dulu di halaman indeksnya. Di sini kita tampilkan variable item. Setelah itu variable item kita ambil dia dari kelas yang kita ambil namanya. Oke, kita refresh. Nah, sudah tampil namanya seperti ini. Jadi ketika kita melakukan perubahan di nama kelas, harusnya ini juga ikut terubah. Jadi misalnya kita masuk di sini, kita edit kelas reguler angkatan 1, misalnya kita ini ubah menjadi 00 di depannya. Ya, jadi tanpa kita melakukan edit di dalam data kelas, harus ini juga ikut berubah karena dia berelasi ke dalam data kelasnya. Seperti itu.